Hari ketujuh pencarian korban longsor Cilacap, Jawa Tengah masih berlangsung. Tercatat ada 17 korban belum dievakuasi. Hari ketujuh, sebanyak 900 tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian di 3 sektor fokus upaya pencarian korban longsor. Kondisi cuaca yang mendung tidak menyurutkan petugas mencari korban. Didukung kendaraan alat berat dan anjing pelacak, petugas memaksimalkan pencarian hari ini di semua sektor. Tercatat masih ada 18 orang lagi korban yang belum ditemukan atau dalam status hilang. Areanya tetap kami bagi dua, yaitu sektor A, B, dan C. Dan semuanya saat ini sedang bekerja dan kami saat ini mengandalkan alat berat yang kami gunakan karena memang harus menggali ataupun memindahkan material lumpur ataupun tanah yang masih banyak. Dan kami juga tadi didahului oleh Kinen untuk mendeteksi dini sehingga kita lebih terarah untuk dalam melakukan pencarian. Demikian juga dengan informasi-informasi dari warga ataupun keluarga di mana mereka tinggal ataupun mereka berada pada saat kejadian. 22 eskavator atau alat berat mulai menggali material tanah yang diduga menjadi titik korban tertimbun. Hingga saat ini total 10 jenazah korban sudah ditemukan. Sementara jumlah pengungsi korban saat ini berada di 5 titik lokasi pengungsian terus meningkat hingga 1.019 jiwa. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 200 rumah warga di 2 dusun yang berada di kaki Gunung Semeru rata dengan tanah akibat erupsi dan banjir lahar. Sementara lebih dari 600 orang masih bertahan di 2 posko pengungsian. Dusun Sumbersari dan Dusun Gusmukmas di Desa Supiturang, Lumajang, luluh lantak akibat dahsyatnya erupsi Gunung Semeru. 200 rumah warga rata dengan tanah. Seluruh warga di 2 dusun ini diungsikan dan masih bertahan di 2 lokasi pengungsian yang berada di Kecamatan Pronojiwo, yaitu SMP 2 Pronojiwo dan SDN 4 Supiturang. 4 hari berada di pengungsian. Dari 645 pengungsi, terdapat 84 lansia mulai terserang berbagai penyakit, mulai dari demam hingga mengeluhkan nyeri badan. Selain lansia yang masuk kelompok rentan, salah seorang pengungsi yang ada di SDN 4 Supiturang dalam kondisi hamil muda. Ibu muda ini mengeluhkan belum mendapatkan suplemen untuk ibu hamil selama berada di pengungsian. Harapannya ya minta dikasih susu bumil, makanan sehat dan tempat tidur yang layak gitu. Pastilah. Hingga saat ini, status Gunung Semeru masih awas. Masyarakat dilarang beraktivitas di radius 20 km dari puncak Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Sementara itu banjir lahar dingin melanda aliran sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Banjir lahar terjadi karena intensitas hujan yang tinggi berakibat pada naiknya debit air. Usai diguyur hujan deras Jumat siang, banjir lahar dingin melanda aliran sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. BPBD Jawa Timur mencatat getaran banjir terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm. Tidak ada letusan yang terjadi dari Gunung Semeru sebelum terjadinya banjir lahar dingin. Namun banjir lahar dingin terjadi karena intensitas hujan yang tinggi akibat naiknya debit air. Kepulan asap hasil letusan sekunder membumbung tinggi melintas di jembatan Limpas Sumber Langsep. Fenomena letusan sekunder terjadi ketika material banjir lahar hujan yang dingin bertemu dengan sisa material erupsi yang masih panas di dasar sungai. Reaksi ini menghasilkan uap dan asap tebal. Badan Geologi Kementerian SDM mengingatkan masyarakat mewaspadai ancaman bencana susulan berupa aliran lahar dingin Gunung Semeru menyusul tingginya intensitas hujan dalam 2 hari terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. 4 hari pasca erupsi, aktivitas gunung seismik Gunung Semeru di Lumajang masih tinggi.
Dalam 24 jam terakhir, Gunung Semeru alami 157 kali letusan hingga saat ini. Status Gunung Semeru masih di level tertinggi yakni awas. Letusan Gunung Semeru terekam kamera pengawas di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. 4 hari pasca erupsi, aktivitas seismik Gunung Semeru di Lumajang masih tinggi. Awan panas masih bermunculan dari kawah Gunung Semeru bersamaan dengan letusan. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru dalam 24 jam terakhir, terjadi 157 gempa letusan, 17 kali gempa guguran, dan 19 kali gempa hembusan. Gunung Semeru pada saat ini masih di dalam fase erupsi berkelanjutan, di mana aktivitasnya masih tinggi. Di sini masih terekam gempa-gempa letusan. Setelah kemarin masih terjadi awan panas, akan tetapi durasinya relatif pendek. Kemudian lahar juga terjadi dikarenakan pada saat ini terjadi hujan dan yang mengakibatkan membawa material-material hasil erupsi dan menjadi lahar di sungai-sungai yang berhulu di puncak di Gunung Semeru. Karena statusnya masih awas, masyarakat dilarang beraktivitas di radius 20 km dari puncak Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugraha, iNews melaporkan. Hadiri Indonesia Afrika CEO Forum 2025, Wapres Gibran Rakabuming tekankan perluasan investasi dan kerjasama strategis dengan Afrika Selatan. Dalam pidatonya mewakili Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo serta menegaskan komitmennya kuat pemerintah Indonesia untuk memperluas kolaborasi strategis dengan negara-negara Afrika. Ia juga menggarisbawahi bahwa hubungan Indonesia-Afrika Selatan memiliki fondasi historis kuat sejak Konferensi Asia Afrika 1955. Bahwa peluang kolaborasi di bidang energi, industri pertahanan, teknologi, dan rantai pasok semakin penting dalam merespon dinamika ekonomi global. Ia juga menyebut baik kebijakan bebas visa antara Indonesia dan Afrika Selatan sebagai terobosan untuk mempercepat interaksi bisnis dan masyarakat antar negara. Good afternoon, everyone. Warm greetings from President Prabowo to all of you, and also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. Actually, I've just arrived maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here. And I think this is a huge step to strengthen our relationship, and our commitment to expand collaboration with Africa remains very strong. With collaboration, the emerging economies can shape the future. Global growth must not only be strong, but also fair and inclusive. The visit of President Ramaphosa a few weeks ago to Indonesia reflects deep cooperation between the two countries. Both presidents agreed to have visa-free entry. So I think this is good news for all of you. No more visa. And also to push trade and investment on agriculture and energy.